Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, ayuhal abna'i, insyaallah taala kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu PAI tentang atau dengan tema iman termasuk amal. Perhatikan di sini iman termasuk amal. Apa itu iman? Iman yaitu membenarkan apa yang sampai kepada kita tentang Islam. Baik itu firman Allah Subhanahu wa taala, baik apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui firman-firmannya yang terkumpul menjadi Al-Qur'an yang seringkali kita baca, kita dengarkan dan kita tadabburi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian dihabarkan tentang Rasulullah SAW. Kemudian kita meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah adalah termasuk Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, dan bahkan beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kita wajib imani hal itu. Nah, untuk menggapai keimanan tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Maka para ulama, para masyayikh menyatakan iman itu ada tiga. Mohon maaf, iman itu memiliki tiga unsur yang berkaitan satu sama yang lain. Contoh, yang para ulama mengatakan al-imanu i'tiqadu bil janan. Iman adalah kamu yakini dalam hati kamu, dari lubuk hati kamu betul-betul kamu yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala itu ada, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita benarkan semuanya itu dalam hati. Setelah itu al-qaulu bil lisan. Kemudian kita keluarkan, kita ucapkan, kita lafalkan dengan lidah kita. Tidak cukup hanya di dalam hati. Oleh karenanya, kita meyakini dengan hati tanpa melafalkan dengan lisan, maka belum dikatakan kita sebagai orang yang beriman. Oleh karenanya, syarat seorang itu masuk ke dalam Islam adalah hendaknya dia melafalkan. Melafalkan apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia harus melafalkan. Kalau dia tidak melafalkan, hanya meyakini di dalam hati, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang muslim. Nah, setelah itu apa? I'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Kemudian mengamalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala larang. Dan juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita lakukan, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang maka kita tinggalkan. Ya, itu sudah keharusan bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, amal adalah termasuk iman. Tanpa amal, kita tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak pernah melaksanakan salat. Maka perhatikan, tatkala salat kita langgar, tidak pernah kita laksanakan, maka sebagian ulama mengatakan orang tersebut termasuk kafir. Karena dia sengaja meninggalkan sholat. Termasuk kafir. Ya. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala,
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan anak-anakku semuanya. Di sini adalah perintah untuk beramal. Allah katakan diwajibkan atas kamu untuk berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amatlah baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perhatikan di sini anakku, di sini anak-anakku. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berperang. Kita ketahui berperang adalah menaruhkan nyawa. Seolah-olah kita akan menyerahkan nyawa kita kepada di medan peperangan tersebut. Sementara kebanyakan manusia takut akan kematian. Tapi ketahuilah itu adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala sekalipun mungkin kita membencinya karena kita takut akan kematian. Oleh karenanya Allah katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu akan tapi itu adalah lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan kamu mencintai atau menyukai sesuatu tapi itu adalah suatu hal yang jelek bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan Allah lah Maha mengetahui dan kita semuanya tidak bisa mengetahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan beritahu kepada kita. Berikutnya, perhatikan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Beliau adalah sahabat yang paling mulia, manusia termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, seandainya seluruh umat bersatu ditimbang imannya dalam satu timbangan, dikumpulkan menjadi satu timbangan, satu neraca, kemudian dalam timbangan yang lainnya ditaruhnya iman Abu Bakar, maka perhatikan apa katanya, maka tidak akan dapat memadai, ingat memadai iman Abu Bakar. Iman sebanyak orang muslim di dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya kita seorang orang muslim itu sangatlah ringan dibandingkan imannya Abu Bakar. Karena apa? Kita lihat kisah di mana Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq. Setiap apa yang Rasulullah SAW beritakan, langsung Abu Bakar benarkan. Langsung Abu Bakar mengiyakan tanpa bertanya kenapa dan bagaimana. Begitu Rasulullah mengabarkan langsung dibenarkan. Sampai pada kisah atau tatkala Isra Mi'raj di mana para kaum Quraisy saat itu berkumpul-kumpul membincangkan dan membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW yang mengaku dirinya waktu itu, mereka orang Quraisy mengatakan mengaku dirinya naik ke langit dan balik lagi dalam satu malam. Kemudian hal tersebut Abu Bakar melihatnya dan mendengarnya. Kemudian kaum Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu temanmu sudah gila, sudah berhayal, mengaku telah berjalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Siratul Muntaha dalam satu malam, kemudian balik lagi. Suatu hal yang mustahil. Teman kamu itu sudah gila, kata kaum Quraisy. Akhirnya apa kata Abu Bakar?
kalaupunlah seandainya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu hal yang lebih mustahil daripada itu, maka niscaya aku akan percaya. Bayangkan bagaimana Abu Bakar begitu mempercayai apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq. Sehingga di sisi lain Rasulullah pun atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Pada suatu hari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya terjadi suatu perselisihan yang cukup hangat dan besar, sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala merasa berada di pihak kesalahan, merasa dirinya salah, sehingga beliau pun meminta maaf kepada Umar radhiyallahu taala. Namun Umar memiliki sikap yang berbeda kepada Abu Bakar, dengan sikap menolak permintaan maafan Abu Bakar radhiyallahu taala. Rasulullah mendengar sikap Umar tersebut kepada Abu Bakar. Langsung Rasulullah pun bersabda, Allah telah mengampunimu, akan selalu mengampunimu, wahai Abu Bakar. Mendengar sabda Rasulullah SAW, Umar takut, cemas, menyesal karena telah menolak permintaan maafan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ia pun langsung segera bergegas menemui Abu Bakar untuk memberikan maaf kepada Abu Bakar. Sementara tatkala itu Abu Bakar bersama Rasulullah SAW melihat kedatangan Umar, Rasulullah SAW yang berawal dengan muka yang begitu ceria dan tersenyum, langsung merah padam, marah melihat kedatangan Umar. Abu Bakar yang melihat respon Rasulullah SAW terhadap Umar, cemas, takut Rasulullah SAW akan marah besar kepada Umar. Karena saat itu Abu Bakarlah yang merasa bersalah. Sehingga Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, akulah yang bersalah. Akulah yang berbuat zalim, bukan Umar." Dan Abu Bakar radhiyallahu taala menegaskan hal tersebut berkali-kali. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dan berkata kepada Umar, "Sesungguhnya aku dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tapi kalian merespon dengan perkataan, engkau bohong wahai Muhammad, engkau gila wahai Muhammad." Sementara Abu Bakar telah berkata, engkau jujur, engkau benar. Juga ia membelaku dengan jiwa raga dan hartanya. Kemudian, apakah kalian akan menyerahkan dia untuk aku hukum? Ini pertanyaan ingkar. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh siapapun. Karena ini adalah pertanyaan Rasulullah SAW yang bentuknya mengingkari perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu. Begitulah kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah selalu membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dan perbuat. Baik, ayyuhal abna'i, insyaallah taala berikutnya adalah soal yang perlu kalian kerjakan sebagai latihan. Kita lihat ke halaman berikutnya.
Taib, tugas seperti ini nantinya kalian tulis atau disalin persis ke buku tulis masing-masing, dibikin kolom sama persis seperti yang ada di layar, dan pernyataan yang benar lingkari B, jika ada pernyataan yang salah lingkari S. Setelah itu tugas dikirimkan ke guru masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.